Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul dengan mesin non konvensional. Pertama, saya sebagai moderator pertama, Fit Ramadan IP, dan teman-teman saya, Video Eka Putra, Kedi Murphy, Emalia Rizky, dan Yozi Henry. Langsung saja, mesin-mesin non-konvensional. Proses non-konvensional yaitu pembentukan benda kerja terjadi akibat proses transformasi energi melalui media perpindahan energi yang disalurkan kepada permukaan benda kerja. Proses non-konvensional tidak dipengaruhi oleh sifat material benda kerja, kekerasan, keuletan, dan kegetasan. Prinsip dasar dari proses pengerjaan non-konvensional yaitu: pertama, pemakaian dari berbagai macam bentuk energi yang ada. Kedua, energi elektrik. Ketiga, energi kimia, energi termal dan magnetik, energi cahaya. Bentuk-bentuk energi tersebut kemudian ditransformasikan dengan mempergunakan prinsip-prinsip yang telah dikenal dan dimanfaatkan menjadi proses pengerjaan. Dalam melakukan proses pemotongan timbullah istilah-istilah seperti berikut. 1. USM, ultrasonic machining. AJM, abrasive jet machining. PJM, whirling jet machining. ECG, electrochemical grinding. ECM, electrochemical matching. EDM, electronical discharge machining. EBM, electron beam machine. LBM, laser beam, IBM, dan PAM. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Davi Ramadhani. Di sini ada tabel proses manufaktur dengan menggunakan mesin konvensional dan non konvensional. Mungkin bisa saudara lihat di tabelnya sendiri. Dan di sini ada juga ultrasonic machining (USM). Ultrasonic machining kadang-kadang disebut juga sebagai ultrasonic grinding atau impact grinding. Ultrasonic machining dapat digunakan untuk memotong material seperti bahan semikonduktor, keramik, dan refraktori, material dengan bentuk-bentuk seperti ulir, bulat, maupun persegi. Proses secara mekanik yang terlihat di dalam pengerjaan dengan ultrasonic machining adalah proses tumbukan oleh partikel-partikel abrasif terhadap permukaan benda kerja karena bergetarnya pahat. 2. Proses pembentukan atau impact proses oleh partikel-partikel bebas pada permukaan benda kerja. 3. Erosi yang terjadi karena adanya kavitasi. 4. Proses kimia daripada macam fluida yang dipergunakan. Material partikel abrasif dalam proses USM. 1. Boron karbida dalam kurung B4C, silikon karbida dalam kurung SiC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan materi dari rekan saya. Jadi selanjutnya chemical matching atau CHM, chemical etching atau CHME, dan hot coloring machining atau hot CHL. Pada dasarnya, proses CHM adalah suatu bentuk proses korosi yang terjadi pada suatu metal akibat adanya suatu reaksi kimia yang mengubah metal tersebut secara kimiawi menjadi senyawa garam yang mengandung unsur metal tersebut. Zat pelarut kimia yang dipergunakan dalam proses CHM bisa berupa senyawa kimia yang bersifat asam maupun senyawa kimia yang bersifat basa. Karakteristik dari proses CHM biasanya ditinjau dari rate of metal removal-nya, dan ini dipengaruhi oleh beberapa parameter. Di antaranya yang terpenting adalah material penahan zat pelarut kimia atau etchant resistant material, tipe material tersebut, tebal material pelindung tersebut, zat pelarut kimia atau kimia etchant solution, komposisi, konsentrasi, dan kondisi kerja. Electrochemical process. Proses electrochemical machining atau ECM mirip dengan proses electroplating, misalnya chrome plating proses.
Tetapi di antara kedua proses tersebut terdapat perbedaan-perbedaan pokok sebagai berikut. Pada electroplating, reaksi elektrokimia yang terjadi berikut. Pada electroplating, reaksi elektrokimia yang terjadi lebih dititik beratkan pada daerah sekitar katoda, sehingga ion-ion metal misalnya Ni dan Cr akan melapisi katoda. Pada SCM, reaksi tersebut lebih dititik beratkan pada anoda atau benda kerja, sehingga terjadi perlarutan anodis atau anodic dissolution pada daerah ini. Selanjutnya, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, electrochemical process. Proses elektrokimia pada HCM ada dua macam reaksi yang terjadi di dalam proses HCM, yaitu satu reaksi elektrokimia pada anoda dan katoda yang meliputi proses-proses sebagai berikut. Proses pelarutan pada anoda, proses reduksi oksidasi, proses pembentukan gas, reaksi kimia pada cairan reaksi elektrokimia pada antara permukaan benda kerja elektro akan berpindah ion. Difusi penggerak ion karena proses konveksi karena aliran. Secara umum, reaksi elektrokimia pada elektroda adalah sebagai berikut. 1. Pada katoda atau pahat. A. Proses pelapisan oleh ion logam. B. Proses pembentukan gas hidrogen. 2. Pada anoda atau benda kerja. A. Proses pelarutan dari ion metal di dalam cairan elektrolit. B. Proses pembentukan gas oksigen. C. Proses pembentukan gas Cl2. C. Pembentukan rate of metal removal. Electrical disk-machining. Proses EDM adalah proses pengerjaan material benda kerja yang dikerjakan oleh sejumlah loncatan bunga api listrik yang terjadi pada celah di antara katoda atau pahat dengan benda kerja atau anoda. Loncatan bunga api listrik tersebut terjadi secara tidak kontinu tetapi secara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Prinsip dasar proses EDM. Pengerjaan material benda kerja dilakukan oleh sejumlah loncatan bunga api listrik yang terjadi pada celah antara katoda dengan benda kerja. 2. Pahat dan benda kerja berada di dalam cairan dielektrik yang berfungsi sebagai media isolator. 3. Agar terjadi loncatan bunga api listrik, medan tegangan antara pahat dan benda kerja harus melampaui breakdown voltage celah dielektrik. 4. Breakdown voltage tergantung pada 1. Jarak antara pahat dengan benda kerja. 2. Sifat isolator cairan dielektrikum. 3. Tingkat polusi pada celah dielektrikum. Flusing. Flusing adalah sirkulasi yang tepat daripada cairan dielektrik yang mengalir pada celah antara pahat dengan benda kerja. Flusing memegang peranan penting di dalam proses EDM kerana metode flusing yang tepat akan mempertimbangkan efisiensi proses pengerjaan material. Sejumlah mana pengaruh flusing di dalam proses EDM dapat diuraikan sebagai berikut. Pada permulaan proses di mana sama sekali belum terjadi loncatan bunga api listrik, maka fluida dielektrik pada celah antara pahat dengan benda kerja merupakan medium isolator yang sempurna. Selanjutnya, dengan terjadinya loncatan bunga api listrik, maka percikan material benda kerja masuk terbawa di dalam cairan dielektrik. Kondisi ini akan mengurangi kemampuan isolasi dari fluida dielektrik tersebut, sehingga selanjutnya mempermudah proses terjadinya loncatan bunga api listrik lainnya. Demikianlah kami dari kelompok 3
mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.